Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah menghitung atau menentukan nilai fungsi objektif, fungsi sasaran ya, dengan menggunakan metode uji titik pojok. Untuk menentukan fungsi objektif atau fungsi sasaran, baik itu fungsi maksimum atau fungsi minimum, kita harus melalui beberapa langkah. Yang pertama, membuat model matematikanya. Ya. Yang kedua, menentukan DP dari model matematika. Yang ketiga, membuat tabel uji titik pojok. Jadi ada 3 langkah. Yang terakhir, penafsirannya. Makanya saya memakai contoh soal dari video minggu yang lalu. Ya, dari contoh soal video minggu yang lalu kita sudah dapat model matematikanya yang terdiri dari kendala-kendala. Ada kendalanya itu ada 4 ya. 2x tambah y kurang dari sama dengan 30, 2x tambah 3y kurang dari 50, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x y elemen bilangan caca. Kemudian fungsi objektifnya z sama dengan x tambah y. Jadi nanti yang akan kita hitung di soal cerita minggu yang lalu adalah z maksimumnya ya. Berapa banyak kue yang dapat dibuat oleh IRT tersebut. Jadi di sini kendala model matematika udah kita buat. Dari model matematika berupa kendala-kendala atau batasan-batasan atau pertidaksamaan kita gambarkan ke grafik Kartesius. Untuk garis yang pertama ya, 2x tambah y kurang dari sama dengan 30, kita memperoleh titik 0, 30, 15,0. Itu saja yang kita buat titiknya, nggak usah susah-susah ya. 0,30 letakkan di sumbu Y, kemudian 15,0 di sumbu X, selesai, hubungkan, jadilah sebuah garis. Ini kendala yang pertama. Tuliskan rumusnya di bawah atau di ujung garis di atas. 2x tambah y kurang dari sama dengan 30. Masuk kendala yang kedua. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 50 ya. Itu ada 2 titik juga, 0,50 per 3 dan 25,0. 50 per 3 itu kira-kira 16,666, berarti satu angka di atas 15 sini ya. 50 per 3 kita buat di sini 50 per 3. Kemudian satu lagi adalah 25,0. Berarti di sini. Hubungkan. Ini tadi 50 per 3 ya. Kemudian tentukan DP-nya. Yang penting ini tadi adalah DP, daerah penyelesaiannya. Kamu arsir. Minggu yang lalu kan sudah saya jelaskan. Nih, tandanya tadi semuanya kurang dari 30 dan 50 ya. Jadi yang ini kamu buat rumusnya, 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 50. Kamu buat dah DP-nya di sini. Kamu pahami cara menentukan DP ya. Lebih dari tadi kendalanya lebih dari sama dengan 0. Berarti dia di atas sumbu x. Y lebih dari atau sama dengan 0 di atas sumbu X ya. Lebih dari atau sama dengan 0 di kanan sumbu Y. Kamu pahami itu. Di kanan sumbu Y, di atas sumbu X. Jadi di sini kamu tentukan titik pojoknya. Titik pojok yang membatasi daerah yang diarsir, membatasi DP. Nah, yang ini nggak usah karena kan nggak diarsir yang ini. Jadi yang kamu tentukan pojok-pojok yang diarsir. Nih, kamu namai ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Untuk titik A, ya,
Titik A itu kamu letakkan di tabel uji titik pojok. Titik A sudah kita ketahui, ini tabel, makanya tadi kan saya katakan ada 3 langkah ya. Nah, yang langkah ketiga tabel uji titik pojok, ini titik A. Titik A kamu tuliskan tadi 0,50/3. Titik B itu kalau di sini nampak 10,10 ya, 10,10. Titik C ini tadi, titik C itu ada di garis yang 2x tambah Y kurang dari 30, itu 25,0. Kamu perhatikan, kalau kamu menggambar di kertas berpetak, perpotongan 2 garis itu nampak titiknya pas ya kan, 10,10. Tapi kalau kamu menggambar tidak di kertas berpetak, kamu bisa menentukan titik B dengan menggunakan SPLDP. Jadi titik B ini tadi adalah perpotongan 2 garis. Garis dari 2x tambah 3y sama dengan 50. Terserah mana ya duluan yang mau ditulis. Satu lagi garis 2x tambah y sama dengan 30. Kamu ingat pelajaran SPLDP ya. Nah, ada yang sama di sini koefisien dan variabelnya. Maka tinggal ngurangkan aja, eliminasilah x-nya. Tinggallah y. Kamu kurangkan 2x kurang 2x 0. 3y kurang y 2y sama dengan 50 kurang 30 20y sama dengan 10. Setelah dapat Y sama dengan 10, kamu substitusi, terserah kebersamaan 1 atau 2. Ini saya substitusi kebersamaan 2. Y kamu ganti dengan 10. 2x sama dengan 20. X sama dengan 10. Jadi titik B 10,10. Sama kan? Dengan gambar. Kamu perhatikan ya. Jadi setelah itu kamu masuk ke tabel uji titik pojok. Kamu hitunglah. Untuk menghitung ini tinggal masukkan Z sama dengan 0 ditambah 50/3. Hasil akhirnya dapat 50/3 atau 16,666 seterusnya. Yang titik B, Z sama dengan 10 tambah 10 berarti 20. Yang C tadi, yang C ini sorry ada kesalahan ya, bukan 25 tapi 15. Kita lihat lagi di tabelnya. Titik C itu 10, 15, 20 berarti 15,0. Nah, satu lagi titik D. Titik D itu 0,0. Titik C kamu hitung juga, masukkan 15 tambah 0 di uji titik pojok tabelnya. Dapat 15. Titik D, Z-nya itu sama dengan 0 ditambah 0 jadi 0. Kamu lihat di sini yang fungsinya maksimum adalah 20. Jadi banyak roti yang bisa dibuat. Jadi roti yang paling banyak bisa dibuat ada 20. Ya, ini kamu pahami. Jadi untuk menentukan fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok ada 4 langkah ya. Langkah pertama menentukan model matematikanya. Langkah kedua menentukan DP dari kendala-kendala atau dari model matematika tadi. Langkah kedua digambar dalam diagram Kartesius. Nih kan. Langkah yang ketiga membuat tabel uji titik pojok. Setelah itu langkah terakhir penafsiran. Lihat yang ditanya maksimum atau minimum. Kalau yang ditanya maksimum berarti ada 20. Yang ditanya minimum berarti 0. Tidak membuat, tidak memproduksi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.